Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Raimur Pisiombing. Perkenalkan, nama saya Santa Milenia. Perkenalkan, nama saya Amrina Handayani. Nama saya Triana Brudupari. Perkenalkan, nama saya Ana Marianis Tumorang. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Motivasi Perilaku Organisasi. Yang pertama, pengertian motivasi. Secara umum, definisi atau pengertian motivasi dapat diartikan sebagai suatu tujuan atau pendorong. Dengan tujuan sebenarnya yang menjadi daya penggerak utama bagi seseorang dalam berupaya dalam mendapatkan atau mencapai apa yang diinginkan, baik itu secara positif ataupun negatif. Ada beberapa teori-teori motivasi. Yang pertama, teori motivasi Maslow. Teori motivasi Maslow membagi kebutuhan manusia menjadi berbagai bagian. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, yang kedua, kebutuhan rasa aman, yang ketiga, kebutuhan sosial, yang keempat, kebutuhan kepenghargaan, dan terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Teori Maslow mengasumsikan bahwa orang berkuasa memenuhi kebutuhan yang lebih pokok atau fisiologis sebelum mengarahkan perilaku memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi atau perwujudan diri. Yang kedua adalah teori motivasi prestasi dari MC Celan. Konsep penting lain dari teori motivasi yang didasarkan dari kekuatan yang ada pada diri manusia adalah motivasi prestasi menurut MC Celan. Seseorang dianggap mempunyai apabila dia memiliki keinginan prestasi lebih baik daripada yang lain pada banyak situasi. MC Celan membagi 3 kebutuhan, yaitu yang pertama, kebutuhan prestasi tercermin dari keinginan mengambil tugas yang dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas perbuatan-perbuatannya. Yang kedua adalah kebutuhan afiliasi, yang terakhir adalah kebutuhan kekuasaan. Yang ketiga adalah teori X dan Y oleh MC Greger. Teori motivasi yang menggabungkan teori internal dan eksternal yang dikembangkan oleh MC Greger. Ia telah merumuskan 2 perbedaan besar dalam perilaku manusia. Kedua teori tersebut disebut teori X dan Y. Lalu yang keempat adalah teori Clinton-Alderfer atau teori IRG. Teori Alderfer dikenal dengan akronim IRG. Akronim IRG dalam teori Alderfer merupakan huruf-huruf pertama dari 3 istilah. Yang pertama adalah I atau extinction dengan pengertian kebutuhan akan eksistensi. Yang kedua adalah R yang disebut dengan relatedness atau kebutuhan akan berhubungan dengan pihak lain. Lalu yang terakhir adalah G dengan pengertian growth, yaitu kebutuhan akan pertumbuhan. Selanjutnya adalah teori Herzberg atau teori 2 faktor. Teori yang dikembangkannya dengan dikenal model 2 faktor dari motivasi, yaitu faktor motivasional dan faktor hygiene atau pemeliharaan. Lalu teori keadilan. Ini teori terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Teori-teori motivasi selanjutnya adalah teori penetapan tujuan. Edwin Lucky mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme motivasional, yaitu yang pertama tujuan-tujuan mengarahkan perhatian, yang kedua tujuan-tujuan mengatur upaya, yang ketiga tujuan-tujuan meningkatkan persistensi, yang keempat tujuan-tujuan menunjang strategi-strategi dan rencana-rencana kegiatan. Selanjutnya adalah teori Victor Hawthorne atau teori harapan. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh seseorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya itu. Teori selanjutnya adalah teori penguatan dan modifikasi perilaku. Teori selanjutnya adalah teori kaitan imbalan dengan prestasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis motivasi. Pada dasarnya, motivasi kerja yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawannya bisa dalam berbagai bentuk atau cara. Nah, jenis-jenis motivasi kerja karyawan ini misalnya itu ada 5 jenis, yaitu insentif, yang kedua carrot and stick approach, yang ketiga pendekatan kemanusiaan, yang keempat supervise, yang kelima adalah pembinaan disiplin. Tujuan motivasi.
Motivasi seseorang dipengaruhi oleh stimuli kekuatan intrinsik yang ada pada diri seseorang atau individu yang bersangkutan. Stimuli eksternal mungkin juga dapat mempengaruhi motivasi, tetapi motivasi itu sendiri mencerminkan reaksi individu terhadap stimuli tersebut. Adapun tujuan pemberian motivasi menurut Hasibuan antara lain: A. Mendorong gairah dan semangat kerja bawahan. B. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. C. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. D. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. E. Meningkatkan disiplin dan menurunkan tingkatan absensi karyawan. F. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. G. Meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan. H. Meningkatkan kesejahteraan karyawan. I. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Selanjutnya yaitu pendekatan terhadap motivasi. Pendekatan terhadap motivasi ada 4, yaitu 1. Pendekatan perbedaan individu. 2. Pendekatan manajerial. 3. Pendekatan organisasi dan pekerjaan. 4. Pendekatan terintegrasi. Motivasi sebagai pendorong individu. Motivasi digunakan individu untuk mendorong mereka di dalam yang pertama, menentukan kebutuhan atau kesenjangan kebutuhan. Yang kedua, pencarian jalan keluar bagi memenuhi dan memuaskan kebutuhan. Yang ketiga, pilihan perilaku untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan. Dan yang terakhir ialah penentuan kebutuhan di masa yang akan datang dan pencarian bagi cara pemenuhannya. Nah, yang selanjutnya ialah indikator motivasi individu. Dalam konteks studi psikologi, Abin Syamsuddin Ma'mun pada tahun 2003 mengemukakan bahwa untuk memahami motivasi individu dapat dilihat dari beberapa indikator. Di antaranya ialah yang pertama, durasi kegiatan, yang kedua, frekuensi kegiatan, yang ketiga, persistensi pada kegiatan, yang keempat, ketabahan, keuletan, dan kemampuan dalam menghadapi rintangan dan kesulitan. Yang terakhir ialah devosi dan pengorbanan untuk mencapai tujuan. Nah, yang selanjutnya juga ada motivasi dan kinerja. Dalam materi ini terdapat 6 poin. Yang pertama ialah kejelasan peran karyawan, yang kedua kompetensi karyawan, yang ketiga lingkungan kerja, yang keempat sistem nilai, yang kelima preferensi, dan yang terakhir ialah penghargaan. Selanjutnya adalah hubungan antara motivasi dan perilaku organisasi. Motivasi organisasi merupakan kegiatan kepemimpinan yang termasuk di dalam fungsi ini. Nah, kemampuan ketua organisasi untuk memotivasi anggotanya akan sangat menentukan efektivitas ketua. Ketua harus dapat memotivasi para anggotanya agar pelaksanaan kegiatan dan kepuasan kerja mereka meningkat. Jika ketua membiarkan anggotanya berjalan tanpa motivasi, maka bisa dipastikan kinerja organisasi yang memburuk, menemukan kegagalan program kerja, bahkan terancam bubar. Motivasi organisasi sebisa mungkin memahami masalah anggotanya, sehingga bisa memecahkan masalah secara formal maupun informal, baik secara organisatoris maupun pendekatan secara personal. Sebagai pimpinan organisasi, sebisa mungkin memahami masalah anggotanya sehingga bisa memecahkan masalah secara bersama. Selanjutnya yaitu penerapan motivasi dalam organisasi. Penerapan tersebut ada 4, yaitu 1. Motivasi prestasi atau achievement motivation adalah dorongan dalam diri individu untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan. Yang kedua yaitu motivasi afiliasi atau affiliation motivation, yaitu dorongan untuk berhubungan dengan orang-orang atau atas dasar sosial. 3. Motivasi kompetensi atau competence motivation adalah dorongan untuk mencapai keunggulan kerja, meningkatkan keterampilan dalam pemecahan suatu masalah. Yang keempat adalah motivasi kekuasaan atau power motivation, yaitu dorongan untuk mempengaruhi orang-orang, mengubah situasi yang cenderung bertingkah laku otoriter. Drop it.